Oke, kalau lu punya dana cuman 3 jutaan atau punya uang cuman 3 jutaan buat di-spend buat beli HP, khususnya buat beli iPhone, kira-kira iPhone berapa sih yang layak banget buat dibeli atau dipakai di tahun 2023 ini? Jadi video ini adalah video rekomendasi dari diri gue sendiri, dari opini pribadi gue, nggak tahu kalau klop atau enggak sama lo, jadi coba tonton dulu video nggak jelas ini. Oke, di wishlist yang pertama adalah iPhone SE 2020. Ya harganya 3 jutaan up, rata-rata masih ada yang sampai 4 juta juga. Cuman untuk varian-varian gigabyte terendah atau lu bisa beli yang dalam kondisi non full set, banyak yang jual di 3 jutaan. Dan tentunya ini inter-interan, ex-inter, dan non-resmi punya di harga 3 jutaan. Rekomendasi pertama gue adalah iPhone SE 2020. Kenapa iPhone SE bang? Oke, gue coba jelasin. Yang pertama, iPhone SE 2020 di tahun 2023 ini masih enak banget dipakai, dan sampai sekarang gue juga masih megang ini HP. Kalau buat ngegame no comment karena layarnya kecil, baterai kecil. Tapi dari sisi chipset sebenarnya iPhone SE 2020 ini semua game itu masih bisa dilibas dengan gampang, dengan mudah menurut gue dengan iPhone SE 2020 ini. Cuman sayang ya baterainya kecil, layarnya kecil, itu yang ngebuat gue main game di HP ini kayak kurang serak aja. Cuman selebihnya gila, nih HP masih enak banget buat ngedit lancar parah, buat ngedit-ngedit foto enak. Terus buat pemakaian daily tuh gue nggak menemukan nge-lag patah-patah yang berarti dalam kehidupan gue. Anjir bahasanya ya kan. Intinya nih HP enak banget, pakai banget. Apa itu nge-lag? Nggak ada lah di HP ini. Cuman permasalahannya, the biggest problem adalah baterainya. Ya, gue nggak bisa komplain kan ukuran kecil. Kalau HP ukurannya kecil, otomatis baterainya kecil. Kalau baterai kecil, emangnya udah pasti kecil. Kalau emangnya udah kecil, ya udah lo mau ngarep gimana. Jadi no komplain masalah baterai. Gue digantikan dengan ukuran yang compact ini, disampingkan dengan baterai yang kecil tapi ukurannya compact, no comment. Dan gue ngerasa buat daily, buat HP utama sekalipun, ini HP masih enak banget. Oke, di rekomendasi yang kedua di harga 3 jutaan adalah iPhone XS. Dan XS ini sebenarnya harganya juga mirip-mirip ya. Kayak iPhone SE 2020 tadi, ada yang jual 3 juta sampai ke 4 juta, bahkan di 5 juta ada yang varian resmi Indo punya ya kan. Nah untuk varian di 3 jutaan ini XS biasanya lo dapat di gigabyte yang terendah, dan biasanya juga udah batangan punya ya kan. Ya mungkin sekaliannya ada kabel casan lah ya di harga 3 jutaan. Kenapa masih XS bang? Masih lo rekomendasiin di 2023 di harga 3 jutaan? Yang pertama, XS ini udah pakai layar poni. Yang kedua, XS ini kalau dilihat masih mewah. Mungkin ini bisa jadi opsional kalau lo pengen beli HP tapi nggak terlalu mikirin fungsi. Ya gue cuman pakai biasa aja tapi kelihatan keren, kelihatan masih elegan parah. Menurut gue XS jawabannya. Sebenarnya di harga 3 jutaan antara XS ini ada opsional ya, antara XS atau iPhone 8 Plus. Tapi kalau buat pemakaian daily, saran gue XS aja. Tapi kalau buat lo yang ngegame, saran gue ambil 8 Plus aja lah. 8 Plus itu entah kenapa lebih enak, layarnya lebih enak juga buat ngegame, dan gak gampang panas, gak sepanas iPhone XS juga. Karena iPhone XS 2 layar gitu mesinnya, jadi gampang panas. Ya gue gak perlu jelasin karena gue udah pernah jelasin di video-video yang lampau-lampau silam. iPhone XS itu sedikit cepat lebih panas ketimbang iPhone 8 Plus. Jadi buat lu yang suka ngegame atau ngedit-ngedit berat, pakai iPhone 8 Plus aja. Karena kalau lu mampu beli XS, lu juga udah mampu kok beli iPhone 8 Plus. Tapi kalau buat urusan kamera, di sini gue harus berkecil hati sama 18. Kalau untuk urusan kamera, XS lebih the best ya. Sensor XS itu lebih the best. iPhone 8 Plus itu kalau lo mau sandingin kameranya ya sama iPhone X ya, jangan sama iPhone XS. iPhone XS itu jauh lebih the best lah kameranya. Jadi kalau untuk pemakaian daily yang biasa-biasa aja, lo pengen beli handphone, terus pengen kelihatan masih elegan, berasa mewah, masih berasa lah feel flagship ya untuk dipakai daily. Menurut gue iPhone XS menjadi jawabannya, cuman bukan untuk yang berat banget ya. Dan ini menurut gue salah satu HP termewah di harga 3 jutaan yang bisa lo beli saat ini. Cuman oh ya, di samping panas, baterai biasanya ya kalau lo ngambil XS biasa tuh baterainya agak sedikit boros. Tapi ya wajar lah, namanya juga HP old ya kan. Tapi seboros-borosnya XS enggak seboros iPhone lawas parah kayak iPhone 7, 6s ya gitulah. Dan direkomendasi berikutnya ada iPhone 8. Kok balik lagi bang ke iPhone 8 bang? Dari iPhone SE 2020 naik lagi ke iPhone XS. Kok turun pula ke iPhone 8 nih? Aneh orang satu ini ya. Enggak. Jadi yang pilihan terakhir ini 3 jutaan.
kenapa iPhone 8 tapi memorinya gede. Kalau yang tadi 6464, yang ini 256 GB dan resmi Indonesia pula. Yang tadi tuh non-resmian. Kalau ini yang iBox punya dan yang memorinya gede punya. Nah, karena setiap orang tuh kebutuhannya beda-beda ya. Karena di budget 3 jutaan kalau lo masih ragu buat beli iPhone 8, gue mau nanya dulu nih ke lo. Kalau seandainya lo pemakaian daily banget, agak sedikit kurang ya sebenarnya iPhone 8. Cuman dailynya lo tuh kalau seandainya nggak terlalu intens banget pakai handphone, mungkin kayak lo biasa aja lah, mungkin kayak lagi waktu senggang aja main HP, dan itu pun nggak berat banget aktivitas lo, ya 8 masih bisa banget lah. Dan gue kemarin udah nyoba update ke iOS paling mentok. iPhone 8 biasa ini untuk iOS paling mentok saat ini pun masih cukup lancar, nggak ada kendala yang berarti sama iPhone 8 ini. Dan kalau lo beli iPhone 8 ini kayaknya sih masih bisa dipakai setahun atau 2 tahun ke depan lah untuk pemakaian yang super ringan. Dan ada lagi nggak bang rekomendasi? Sebenarnya udah sih mentok itu aja untuk rekomendasi iPhone 3 jutaan, karena yang gue rekomendasiin itulah yang paling the best menurut gue ya, yang paling the best, yang paling layak banget di tahun 2023. Tinggal lo sesuaiin aja dengan karakter dan kebutuhan lo masing-masing. Makanya tadi ada 3 optional. Dan sebenarnya ada lagi sih kalau di budget 3 jutaan, kalau lo mau bandel, contoh kayak lo beli iPhone 11 yang udah terblokir, yang udah gak bisa SIM sama sekali, atau lo beli iPhone XR yang sinyal udah terblokir gak bisa sama sekali, itu ada aja yang jual di harga 3 juta, 4 juta kurang, kayak range mungkin sekitar 3 juta setengah atau 3 juta 800. Lalu udah dapet iPhone 11 tapi sinyal keblokir gak bisa SIM sama sekali, atau XR yang sinyalnya keblokir gak bisa SIM sama sekali. Dan itu lo bisa dapat di harga 3 jutaan untuk kedua iPhone seperti ini. Dan biasanya ada lagi minusnya, kayak mungkin layar ada retak, kameranya kayak ada bubble tipis-tipis, baterainya boros dan lain-lain. Minusnya tuh gak hanya satu biasanya untuk budget di 3 jutaan. Tapi ya kalau lo bandel, ya lo udah dapat sih iPhone 11 ya di harga 3 jutaan. Cuman gue gak rekomendasiin banget buat lo yang gak punya HP sama sekali atau buat dijadiin HP utama. Ya kalau lo mikirinnya buat gengsi, lo nekat beli HP-HP yang udah keblokir duluan, saran gue ya sayang sih duit lo buat lo spend buat gitu-gituan, karena gak kepake banget HP-nya. Dan kalau dijual lagi, harganya udah pasti lebih turun daripada lo beli. Dan saran gue kalau lo mau beli iPhone yang kayak gini, minusnya itu jangan minus yang sinyal-sinyal gitu lah. Gue lebih ngerekomendasiin minusnya kayak fisik aja, kayak bodinya cobel, baterainya boros, atau speakernya sember. Itu masih minus yang layak banget buat dibeli. Wajar, kenapa? Karena dipakai, minus pakai lah ibaratnya. Tapi selebihnya kalau di luar itu gue gak rekomendasiin buat beli minus. Dan sebenarnya di 3 jutaan juga dapat sih iPhone X ya. Tadi gak gue masukin ke rekomendasi. Kenapa gak gue masukin ke rekomendasi iPhone X di budget iPhone 3 jutaan? Jawabannya simpel parah. iPhone XS aja tadi gue bilang gampang panas kan. Apalagi iPhone X ini, XS aja gue bilang gampang panas, apalagi iPhone X biasa ya kan. iPhone X biasa itu terkenal banget kalau lu pakai buat ngegame tuh kayak mau meledak lah. Udah bisa jadi kayak setrikaan tuh HP ya iPhone. Khususnya di iPhone X ya. Jadi gue gak rekomendasiin sama sekali. Makanya tadi langsung gue skip. Gak ada tuh istilah iPhone X dan segala. Dan sampai di sini video gue mengenai iPhone budget 3 jutaan di tahun 2023. Kalau ada yang kurang atau ada yang lo mau tambahin, silahkan lo bacotin ya di kolom komentar. Yang jelas yang gue rekomendasiin itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing.